Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini bersama kami. Saya merasa sangat beruntung bisa berdiri di depan para investor yang sudah berpengalaman dalam mendorong bisnis-bisnis besar, terutama itu yang di Indonesia. Kehadiran kalian di sini semua itu merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Izinkan perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NPM 02123033 selaku pemilik Residential House. Di sini saya akan menunjukkan memulai bisnis rumah kontrakan atau Residential House. Pas banget untuk kalian yang sedang mencari hunian sementara, cari tahu rahasianya dulu. Terus buat kalian yang ingin mencari kontrakan bisa banget, karena rumah kontrakan bisa menjadi pilihan yang menarik bagi yang sedang mencari tempat tinggal, terutama bagi yang belum siap membeli rumah, atau bisa dalam jangka waktu panjang, karena itu bisa aja kita kayak punya masalah mutasi pekerjaan dan sebagainya. Saya akan menjelaskan visi misi. Visi menjadi penyediaan hunian kontrakan yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas pelayanan yang terbaik untuk menciptakan pengalaman tinggal yang positif dan berkelanjutan. Adapun misi, yang pertama itu fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penyewa itu seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan tempat parkir kendaraan. Yang kedua, layanan cepat tanggap untuk kebutuhan dan keluhan penyewa, agar semua konsumen yang nyewa di resident house itu tetap nyaman. Terus yang ketiga, ada menyediakan opsi hunian dengan harga terjangkau namun tidak berkualitas sehingga diakses oleh berbagai kalangan. Terus yang keempat, ada mendorong lingkungan hidup yang harmonis dan positif di para penyewa dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan bersama. Kronologis masa lalu, kondisi saat ini, rencana masa depan. Masa lalu, rencana pada tahap awal itu mengenai lokasi, target pasar, dan konsep rumah kontrakan yang akan dikembangkan. Terus yang paling utama itu kita menghitung biaya yang diperlukan dan menentukan desain. Setelah rencana disusun, tahap selanjutnya itu mendapatkan pembiayaan. Modal bisa berasal dari dana pribadi, pinjaman bank, atau mencari mitra investasi yang tertarik dengan proyek kita. Terus setelah properti selesai dibangun, tahap selanjutnya itu memasarkan rumah kontrakan. Promosi melalui iklan online, media sosial. Tahap awal bisa juga memberikan penawaran khusus untuk menarik penyewa pertama. Terus ada kondisi saat ini. Saat ini rumah kontrakan sudah mulai dihuni oleh penyewa. Fokus saat ini mengelola harian seperti memelihara bangunan, kebersihan, serta memastikan fasilitas seperti listrik, air, internet berjalan dengan baik. Menjaga hubungan baik dengan penyewa agar mereka merasa nyaman, terus dan puas. Bisa melalui respon yang cepat terhadap perbaikan yang dibutuhkan, mengevaluasi arus kas dari biaya sewa dan perbandingan yang sudah ditargetkan. Terus yang ketiga itu ada rencana masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan itu kan pasti kita memerlukan renovasi ya, untuk memperbaiki kondisi bangunan agar tetap layak huni dan menarik bagi penyewa. Mempertimbangkan untuk membangun rumah kontrakan baru di lokasi lain. Ada pula ketentuan penyewa kontrakan. Itu kita harus menentukan syaratnya. Penyewa harus menyediakan dokumen identitas, KTP yang masih berlaku, dan kartu keluarga jika menyewa bersama keluarga. Terus kerusakan akibat kelalaian penyewa biasanya menjadi tanggung jawab penyewa untuk diperbaiki atau diganti. Namun kerusakan besar akibat usia bangunan umumnya ditanggung jawab oleh pemilik. Selanjutnya, masalah yang dihadapi konsumen itu bisa keterlambatan pembayaran sewa karena ketika penyewa tidak mau membayar atau memang tidak mempunyai uang. Terus penyewa yang tidak memperhatikan perawatan. Kerusakan yang disebabkan penyewa karena memasang foto, lukisan, pajangan, atau perabot yang sering membuat tembok properti tidak dipaksa dipaku, karena bisa menyebabkan
dinding atau tembok itu menjadi retak. Terus masalah dengan tetangga yang disebabkan oleh perilaku tidak sopan dari penyewa atau potensi keributan bisa jadi terjadi karena penyewa tidak sopan dengan tetangganya. Terus masalah dengan fasilitas umum seperti listrik, air, saluran air yang disebabkan oleh penyewa, utamanya biaya listrik dan air yang tidak mau membayar penyewa yang tidak ingin meninggalkan rumah saat masa sewanya berakhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan investasi. Total biaya investasi awal itu saya mengeluarkan 500 juta dan pendapatan sewa per pintu atau per bulannya itu 1 juta, biaya operasional tahunannya 10 juta. Dan investasi kontrakan yang dibutuhkan waktu kurang lebih itu 5 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.